Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu gimana atau apa yang terjadi di tubuh kita kalau berhenti mengkonsumsi gula. Nah, kita batasin misalkan 21 hari. Dan terutama pertanyaannya adalah kalau yang diabetes atau sudah didiagnosis diabetes, apa yang akan terjadi? Nah, kita sama-sama simak, pengen tahu ya, mungkin kita nanti bisa praktek juga kalau manfaatnya besar atau kalau risikonya kecil. Mari kita simak apa yang akan terjadi selama 21 hari kita berhenti gula sama sekali ya. Sama sekali total nggak makan gula ataupun karbo yang indeks glikemiknya tinggi atau karbo yang sederhana. Kita hanya membatasi karbo yang kompleks ya, contoh misalkan sayur ya, sayur hijau ya, terus mungkin karbohidrat yang seratnya sangat banyak. Nah, kalau yang nasi itu termasuk dalam karbo yang indeks glikemiknya tinggi ya, roti, mie itu juga termasuk karbo yang gulanya tinggi. Nah, itu stop. Nah, apa yang terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga itu biasanya kita ada namanya adaptasi. Kita mengalami gejala seperti ya orang habis minum obat dilepas gitu ya. Tapi ini gula. Nah, gula itu ya, itu bahan bakar untuk tubuh kita, untuk sel-sel tubuh kita, terutama otak, kemudian sel-sel otot ya. Dan kalau kita stop ya, hari pertama, hari ketiga itu biasanya ada gejala lepas gula. Ciri-cirinya nomor 1 biasanya pusing ya, sakit kepala ya, tapi tidak semua orang, dan pusingnya itu bisa sebentar dan bisa lama juga, tergantung sensitivitas kita, tergantung berapa besar kita dulu sangat tergantung dengan gula ya, seberapa sering kita makan yang manis-manis atau karbo yang indeks glikemiknya tinggi. Makin sering dulu kita sebelum melakukan stop gula ini, makin tergantung kita terhadap gula, makin berat gejalanya gitu kira-kira. Nah, biasanya sakit kepala karena apa? Karena gula itu adalah bahan bakar utama otak ya. Terus capek ya, tadi otot kan, terus metabolisme kita juga pasti berubah, terus moodnya bisa berubah ya, gampang marah, cemas ya, terus mungkin juga kesel gitu ya. Terus ada juga yang depresi. Salah satunya juga adalah gangguan saluran cerna, bisa mual, muntah, atau mungkin mencret ya, kayak buang air besarnya sering dan konsistensinya mungkin lebih cair dari biasanya. Kenapa? Karena tadi ada adaptasi tubuh terhadap ya stop gula gitu ya. Biasa pakai gula, gulanya dihentikan, pasti adaptasi. Nah, selama adaptasi tubuh kita kan tetap makan sebenarnya, tapi kita makannya hanya protein, kemudian serat ya. Jadi banyak sayur, banyak protein, karbonya 0 ya. Kalau karbo yang simpel, kalau karbo kompleks masih boleh lah ya. Tapi kalau gula yang murni, misalkan yang manis-manis ya, di stop total ya. Nah, hari keempat sampai hari ketujuh yang terjadi adalah nafsu makannya mulai menurun karena tubuh kita yang bikin kita cepat lapar itu sebenarnya kadar gula ya. Kalau kadar gulanya drop, itu kita lapar. Nah, ini kadar gulanya memang rendah ya karena tidak makan karbo, tidak makan gula, makanya kita tidak lapar karena sudah biasa gitu. Jadi ada penurunan nafsu makan ya, nggak pengen makan ya, nggak ada keinginan untuk makan ya, nggak lapar gitu ya. Nah, kenapa? Karena tubuh sudah punya mekanisme adaptasinya sudah sempurna ya. Jadi biasa pakai gula, pakai glukosa, sekarang yang dibakar sebagai energi adalah lemak. Nah, lemak itu dibakar, itu dia diubah jadi asam lemak, kemudian asam lemak nanti berubah jadi keton. Nah, otak yang tadinya pusing karena biasanya pakai glukosa, terus tiba-tiba nggak ada glukosanya, sekarang dia pakai dari asam lemak atau keton tersebut ya. Jantung, kemudian otot juga sama ngambil dari keton ya. Kemudian terjadi perubahan energi dan mood, yang tadinya cranky, yang tadinya kesel, tadinya cemas mungkin ya, kesel gitu ya, terus capek ya. Nah, sekarang energinya mulai meningkat, badannya terasa enteng gitu ya, ringan. Karena apa? Karena bahan bakarnya yang tadinya pakai glukosa di stop, ada adaptasi, sekarang sudah mulai pakai pembakaran dari lemak. Nah, efeknya ya, gejala-gejala yang tadi di awal untuk adaptasi udah mulai hilang. Nah, begitu juga energi kita meningkat ya. Terus apa yang terjadi adalah
badan kita terasa lebih sehat perasaannya. Terus berat badan mungkin mulai turun. Kenapa? Karena lemak-lemak yang ada di tubuh kita mulai terbakar. Jadi ada lemak yang di perut, mungkin yang di lengan ya, lemak-lemak permukaan, dan juga lemak organ dalam. Misalnya lemak-lemak yang ada di liver, yang ada di usus ya, organ-organ dalam mulai terbakar. Itu berkurang juga. Itu mulai hari keempat sampai hari ketujuh dan seterusnya kalau kita terus stop makan gula atau karbo ya. Nah, hari ke-8, hari ke-14 mulai kelihatan berat badannya turun secara signifikan ya, mungkin 1 kilo sampai 2 kilo. Ya, kalau kita mulai masuk minggu kedua tuh sudah mulai kelihatan drastis gitu ya. Nah, biasanya kita mengurangi asupan kalori, mengurangi retensi air. Kenapa? Karena lemaknya kebakar. Jadi kalau lemaknya berkurang, ya terbakar karena dipakai untuk bahan bakar, makanya kita juga cairan yang biasanya kita tahan di sel lemak itu juga akan berkurang. Jadi berat badan pasti turun. Kulitnya juga akan lebih kencang ya, lebih berkilau ya, glowing. Kemudian mungkin yang punya masalah dengan jerawat itu biasanya akan mulai hilang ya, jerawat, kemudian eksema, kemudian alergi kulit itu biasanya juga mulai hilang hari ke-18 atau paling cepat itu hari ke-14 ya. Jadi kalau ada yang juga sih yang lebih cepat lagi, misalkan hari ke-10 itu sudah mulai ya, tapi biasanya hari ke-14 sampai hari ke-18. Nah, setelah hari ke-14 ya, misalkan hari ke-15 sampai hari ke-21, ini manfaat yang paling besar untuk Anda yang diabetes, yang sensitivitas insulinnya sudah mulai menurun ya. Ini sensitivitasnya akan mulai perbaikan. Jadi gula darah puasanya akan stabil di level yang rendah. Ya, gula darah setelah makan juga begitu ya, karena tanpa masuk gula, tanpa asupan gula, sensitivitas insulin itu bisa membaik ya. Salah satu penyebab insulin itu jadi menurun sensitivitasnya adalah karena terlalu sering dan terlalu banyak masuk karbo atau glukosa. Kalau kita kurangin sama sekali ya, itu akan ada perbaikan. Nah, tapi jangan berharap cepat gitu ya, jangan berharap bisa permanen bagus banget gitu, belum tentu juga ya, karena biasanya yang HbA1c-nya sangat tinggi itu butuh waktu lebih lama. Misalnya HbA1c-nya di atas 10 itu butuh waktu lebih lama untuk bisa stabil normal dengan cara stop gula sama sekali. Akan lebih cepat kalau Anda mau puasa ya, puasa untuk pemulihan insulin. Nah, tapi yang jelas hari ke-15 itu mulai tidurnya nyenyak, badannya ringan, ya nggak pusing ya. Nah, kemudian responnya bisa bervariasi. Nah, kadang-kadang yang LDL-nya sudah tinggi, triglyceride sudah tinggi hari ke-15, hari ke-21 karena asupannya hanya protein dan serat, itu biasanya ya LDL-nya naik. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau Anda sudah punya diabetes, kemudian hanya makan protein ya tanpa serat, itu bahaya sekali. Karena apa? LDL-nya akan meningkat sangat tinggi, triglyceride tinggi, ada risiko penyumbatan pembuluh darah. Kalau penyumbatan pembuluh darahnya di otak namanya stroke, di jantung namanya serangan jantung, ya kemudian di mata bisa buta ya, kemudian di ginjal bisa penurunan fungsi ginjal. Nah, responnya bisa bervariasi, tapi yang jelas biasanya hari ke-15 memang sudah ada perbaikan sensitivitas insulin. Jadi kelihatan gula darahnya akan ada perbaikan, ya bagus gitu ya. Nah, masalahnya banyak orang merasa tadi selain LDL triglyceride naik, ada juga orang yang merasa kok badan enteng, tapi ketika dipakai untuk mikir ya konsentrasinya mulai menurun ya, kayak agak lemot, agak lama mikirnya, agak berkabut, namanya foggy brain ya. Makanya kalau Anda stop gula sama sekali hari 15 sampai hari ke-21 itu biasanya mulai muncul gejala fogging di otak. Jadi otaknya kayak berkabut gitu ya. Sulit untuk berpikir, sulit konsentrasi. Kenapa? Karena tadi adalah biasanya otak pakai glukosa sebagai bahan bakar. Nah, ini yang dipakai adalah asam lemak atau keton gitu ya. Nah, akan ada perubahan kemampuan otak untuk berpikir. Jadi banyak orang yang mungkin stop karbo sampai setahun misalkan ya, sama sekali nggak makan karbo, misalkan diet keto atau diet karnivor,
itu ada sisi positifnya, tentu bagus ya, tapi ada sisi kurang bagusnya. Kayak tadi saya bilang LDL naik, triglycerid naik ya. Kemudian itu bahaya kalau misalkan Anda sudah punya diabetes, apalagi sudah punya hipertensi juga, apalagi sudah LDL dan triglyceridnya dari awal memang sudah tinggi. Ada risiko penyumbatan tadi. Yang kedua, tadi konsentrasi, kemampuan berpikir, memori itu biasanya mulai terganggu gitu hari ke-21. Makanya ada orang yang menyarankan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu masuk karbo tetap. Ya karbo yang sederhana kayak nasi atau mie atau roti gitu. Buat apa? Supaya otaknya dapat suplai glukosa, supaya otaknya nggak tell me, nggak lemot gitu. Tapi itu pilihan aja sih menurut saya ya. Tapi yang penting ada perubahan positif. Kalau Anda mau pakai cara ini boleh, tapi saya sebenarnya lebih suka pakai cara puasa, karena kalau puasa itu tidak ada pembatasan karbo sebenarnya. Yang ada pembatasan waktu makan aja. Ya, jadi otaknya nggak terlalu turun ya, LDL triglyceride tetap bagus. Nah, tapi kalau Anda mau stop karbo total ya dan stop gula, perubahan positifnya ya tadi udah dijelaskan sampai hari ke-21. Nah, ada lagi selain itu, yaitu nafsu makannya turun. Bagus buat Anda yang memang berat badannya lebih ya. Terus kualitas tidurnya jadi bagus ya. Tadi enteng ya, nggak banyak beban gitu ya. Perubahan pada kulit yang pengen kelihatan kinclong, awet muda gitu ya. Nah, tapi puasa sebenarnya juga bisa ya. Terus pemulihan rasa, maksudnya dari indera pengecap kita akan jauh lebih sensitif. Makanan akan terasa lebih enak gitu. Terus perubahan pada mood ya, tadinya lemes, tadinya mungkin badannya berat ya, sekarang badannya enteng, lebih bersemangat gitu ya. Sama kayak puasa ya, puasa yang panjang ya, 24 jam gitu misalnya. Dan menurunkan risiko penyakit kronis karena tadi sensitivitas insulinnya naik gitu ya. Nah, tapi tadi ada risiko kalau Anda protein aja tanpa serat, ya biasanya orang yang keto atau carnivore itu hanya protein aja, fokusnya protein atau yang lemaknya tinggi, akhirnya LDL triglyceride naik, risiko penyumbatan meningkat. Itu hati-hatinya di situ, ya. Jadi terus otaknya juga kerjanya mulai menurun, ya. Karena apa tadi? Karena bahan bakarnya yang biasanya glukosa dia pakai asam lemak atau keton. Nah, jadi banyak orang yang menggunakan cara ada namanya cycling. Cycling itu biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali masuk karbo supaya otaknya nggak lemot, nggak tell me, dan mengurangi gejala kayak pusing, pegel-pegel, dan yang biasanya dikeluhin sama orang yang stop karbo total gitu ya. Jadi penting untuk diperhatikan Bapak Ibu ya, prosesnya bisa bervariasi. Tadi panduan aja, maksudnya hanya gambaran aja sekitar 7 hari, kemudian 21 hari itu hanya panduan atau gambaran aja, tapi tidak sama untuk setiap orang. Mungkin ada yang lebih cepat, mungkin ada yang lebih lambat. Kayak tadi saya bilang 21 hari biasanya sudah mulai ada peningkatan sensitivitas insulin, tapi kalau A1C Anda memang dari awal sudah tinggi di atas 10, ya butuh waktu lebih panjang ya. Kemudian saran saya tetap konsumsi karbo yang kompleks, misalkan biji-bijian, kemudian sayur hijau ya. Itu karbo tapi kompleks ya. Jadi tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi. Ya, tapi otak masih tetap bisa ambil karbonya gitu. Nah, kan ada juga orang yang keto atau carnivore sama sekali nggak ada karbo, ya sayur juga nggak boleh gitu. Nah, itu tadi saya bilang ada risikonya ya, bahayanya. Ya, triglycerid, LDL naik, kemudian otaknya jadi tell me agak lemot gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa sebelum Anda memulai apapun, program apapun, diet apapun, konsultasi dengan dokter ya, karena siapa tahu fungsi ginjal Anda atau fungsi jantung Anda atau fungsi paru-paru Anda itu menentukan juga boleh atau enggak, berapa lama harus melakukan, apa suplemen yang perlu ditambahkan, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, jangan asal ikutin apa yang Anda lihat dan tonton, konsultasi dulu dengan dokter Anda. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Saya Dr. Uli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.